Hello Purchase People, di dalam dunia pendidikan, jurnal ilmiah menjadi tuntunan bagi seorang mahasiswa karena biasanya menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan utamanya untuk syarat mengikuti ujian tutup dan pengambilan ijazah, sehingga kamu mesti mengetahui cara membuat artikel jurnal. Namun masih banyak orang-orang yang belum tahu nih tentang bagaimana sih cara membuat jurnal yang baik dan benar. Maka dari itu saya Syifa Almeida, Saya Reza Raditya Palevi. Dan saya Grace Susan Marin. Kami dari kelompok 3 Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Rifki Asyidiki MPD akan ngasih tahu kalian nih tentang bagaimana sih cara membuat artikel jurnal ilmiah. Namun sebelum itu, apa sih sebenarnya artikel jurnal ilmiah itu? Jadi sih, artikel jurnal ilmiah adalah publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi atau institusi akademik. Terbitan biasanya berbeda setiap jurnal. Ada yang menerbitkan setiap bulan, per 4 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Pada umumnya, jenis artikel yang diterbitkan bersumber dari hasil penelitian atau dari literatur review. Tujuan dari penerbitan jurnal adalah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian, kemudian dapat dijadikan referensi untuk peneliti lainnya yang memiliki penelitian yang sejenis. Secara umum, format penulisan artikel jurnal ilmiah terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Lalu, bagaimana sih struktur artikel jurnal ilmiah itu? Tenang Reja, sini gue kasih tahu. Yang pertama ada judul. Jika kamu ingin membuat artikel jurnal ilmiah, dipastikan harus mempunyai judul yang jelas terkait apa yang diteliti. Kenapa demikian? Karena judul akan memberikan kemudahan kepada pembaca untuk mengetahui inti dari artikel. Dan jangan melebihi dari 10 kata. Judul ditulis di tengah dari cetak tebal, lalu di bawah judul ada nama penulis tidak disertai dengan gelar, kemudian disertai dengan nama afiliasi, dan disarankan untuk menyertakan alamat email. Lalu yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan intisari yang menggambarkan tentang kontribusi, ide, temuan, atau hasil, dan mendeskripsikan implikasi dari temuan dengan idealnya 150 hingga 200 kata. Dalam penulisan abstrak, hindari menggunakan singkatan, catatan kaki, persamaan matematika, diagram, tabel, dan atau referensi. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan biasanya menjelaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan, menguraikan permasalahan, mengaitkan dengan teori yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Bagian pendahuluan biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang, masalah, dan solusi yang diusulkan. Yang keempat ada metode. Bagian ini harus menjelaskan beberapa hal terkait metode yang digunakan dalam penelitian, seperti desain percobaan, peralatan yang digunakan, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dan metode pengujian. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil merupakan bagian yang memaparkan temuan paling penting, termasuk analisis hasil yang sesuai dengan perbandingan dengan hasil penelitian lainnya. Bagian ini biasanya didukung dengan referensi yang diacu untuk membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori pada penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Lalu gimana sih cara mencari jurnal bereputasi? Jadi, artikel jurnal ilmiah dijadikan sebagai referensi sebaiknya berasal dari penerbit bereputasi. Salah satu parameter jurnal bereputasi yaitu telah terakreditasi nasional atau internasional. Akreditasi jurnal di Indonesia dilakukan melalui aplikasi Arjuna, sedangkan untuk mengetahui akreditasi jurnal dapat dilihat melalui Sinta. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Mudah dipahami bukan? Kami